Halo, selamat datang di YouTube Rian Dwi Cahyono. Dan di platform ini saya mencoba untuk upload konten setiap hari secara konsisten dengan tujuan agar skill storytelling saya menjadi lebih baik, karena ini adalah salah satu resolusi saya di tahun 2025. Dan di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang perilaku. Di perjalanan hidup saya sering melihat bagaimana susahnya orang tua saya untuk menghidupi saya, bagaimana cara orang tua saya bekerja mencari uang untuk menghidupi saya, dan bagaimana orang tua saya berpikir, cara mengasuh saya. Banyak perilaku yang secara tidak langsung itu memengaruhi di dalam hidup saya. Saat saya kecil, saya sering melihat bahwa orang tua saya selalu bekerja keras, selalu bekerja dengan caranya, di mana ayah saya adalah seorang montir bengkel yang setiap hari servis kendaraan bermotor. Dan di sekolahan, saya juga sekolah di teknik permesinan, yang dimana setiap bulan itu pasti ada masa di mana saya saat testing itu telat bayar, tidak bisa ambil rapot, dan ada pressure setelah lulus itu. Setiap apa yang saya kerjakan itu mungkin harus mendapatkan uang, dan itu subjektivitas saya terhadap keadaan sebelum saya bekerja. Semua orang itu punya perilaku atau semacam pengalaman unik mengenai cara kerja dunia, teman-teman, di mana uang akan menjadi magnet utama di dalam apa yang saya kerjakan. Seseorang yang ada di titik di mana finansial itu lebih mapan di saat mulai menapaki karir, mungkin akan bisa berpikir lebih lambat dibandingkan dengan teman-teman atau saya yang berada di finansial yang cukup lemah, teman-teman. Karena banyak hal yang saya pikirkan untuk bagaimana caranya agar finansial saya atau pendapatan saya itu naik. Dulu saat saya menjual barang, saya pernah membuka toko baju di mana saya itu berpikir ini caranya agar pembeli datang gimana. Dan di titik itu juga saya berpikir harus berapa lembar atau berapa piece baju yang saya jual agar bisa dapat keuntungan lebih dari UMR Solo lah. Jadi saya hitung dan angkanya itu juga keluar. Wah, kalau misalnya katakanlah 100, dan saat saya menjual 100 piece pun mungkin keuntungannya itu tipis lah untuk untuk hidup di area Solo di atas UMR. Cuman untuk mendapatkan kebebasan finansial yang mungkin saat ini teman-teman tahu di dunia media sosial itu sangat sulit. Jadi setelah itu saya berpikir bahwa pentingnya kita untuk mengupgrade diri, pentingnya kita itu untuk memperlebar mindset kita, di mana cara kerja di dalam dunia ini kita harus pelajari benar-benar. Dan di titik ini pun saya masih banyak belajar. Sekarang saya sudah punya sebuah usaha flat case, yaitu open order untuk custom hardcase. Di saat awal pun saya berpikir bahwa ini apa bisa untuk menghidupi kehidupan sehari-hari untuk keluarga saya. Dan di titik itu pun sama, bahwa nilai uang yang saya dapat pasti akan di titik itu aja. Setelah itu saya banyak membaca buku, yang salah satunya yang tadi kutipan yang bagus dari dari buku ini, Psychology of Money, di mana kata-kata ini mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda, dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Dan perilaku suka diajarkan bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Saya berpikir bahwa dulu saya juga tidak pintar-pintar amat. Saya juga di sekolah tidak begitu, nilainya juga tidak begitu bagus. Tapi ternyata hal yang menjadi penghafal itu saat saya tidak bisa diajar atau saya tidak bisa menerima masukan di dalam hidup saya. Karena banyak hal ternyata yang perilaku atau mindset yang tidak pernah diturunkan dari orang tua kita, mungkin bukan karena orang tua kita itu tidak mau mengajarkan, cuman memang orang tua kita tidak punya perilaku untuk
ke arah yang lebih baik di dalam hal finansial, teman-teman. Jadi saat ini saya pun juga mencoba untuk mengubah mindset dan tetap memandang apa yang sudah diajarkan ayah saya tentang kerja keras itu tetap menjadi hal yang utama. Jadi teman-teman melalui YouTube ini, melalui konten ini, bahwa perilaku hidup kita akan cukup mempengaruhi apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi sudut pandang kita. Banyak hal yang harus kita pelajari lagi, karena di proses dimana saat finansial kita lemah, saat kecil, kita punya banyak ketakutan, kita punya banyak sudut pandang yang kadang mengecilkan diri kita. Selalu memandang bahwa kita tidak mempunyai space untuk berkembang, kita tidak dapat terima, dan lain-lain. Setiap orang itu punya kesempatan untuk menjadi kaya, untuk menjadi bebas finansial, karena sudut pandang yang dipakai itu terkadang salah dan perlu refresh setiap apa yang kita kerjakan. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe ataupun like dan komen hal apa saja yang mungkin harus saya improve di setiap konten-konten saya, karena di platform ini tadi saya di awal ngomong bahwa ini menjadi cara saya untuk belajar storytelling agar cara berpikir, cara berkata-kata saya itu terstruktur dengan baik. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati.